Selamat pagi pemirsa, inilah Insert bersama saya Fenita Ari. Hari ini banyak sekali berita yang akan kita sampaikan untuk Anda. Seperti berita pertama ini datang dari Marsyanda. Nah, seperti kita tahu sejak dia bercerai, dia ini kan langsung kehilangan hak asuh anaknya. Walaupun sebenarnya masih bisa bertemu dengan Sienna, tapi ternyata Marsyanda merasa bahwa waktunya itu sangat-sangat terbatas. Untuk itu Caca pun langsung ya lagi-lagi mencurahkan isi hatinya ke sosial media milik dirinya. Katanya sih curhatannya panjang banget. Kalau kita langsung aja kita lihat ya, ini dia. Marsyanda lagi-lagi mengumbar galau suasana hatinya ke media sosial. Lewat Instagram pribadinya, artis yang akrab disapa Caca ini mengunggah foto curahan hati lewat secari kertas folio yang ia tulis dalam bahasa Inggris. Namun lewat Tumblr akunnya, kemudian ia terjemahkan semua gundahan hatinya. Sebagai ibu dari Sienna, Caca tak bisa menepis rasa sedih lantaran perceraiannya bersama Benz menorehkan imbas yang begitu dalam di hatinya. Ya, pasca mengakhiri rumah tangganya akhir tahun 2014 lalu, Caca kehilangan hak asuh anak sematawayangnya. Ia masih diberi izin untuk menemui dan mengajak si kecil berparas cantik itu untuk keluar jalan-jalan. Dalam keterbatasan waktu bersama Sienna, ia jarang juga mengunggah foto-foto kebersamaan dirinya dengan Sienna dengan ekspresi wajah penuh kebahagiaan. Namun siapa sangka, di balik itu semua, pelantun kisah sedih di hari Minggu tersebut ternyata memiliki luka besar yang menganga, yang luput dari perhatian publik. Ya, hal itulah yang kemudian diungkapkan sendiri oleh Caca pada salah satu postingan di Tumblr Instagramnya tertanggal 9 November lalu. Dalam curahan hatinya, Caca gamblang mewakilkan suasana kepedihan hatinya lewat kata-kata. Ia kecewa tak bisa sepuas hati bertemu Sienna. Caca pun marah. Masalah kehidupan rumah tangganya menuai banyak cibiran orang lewat Instagram. Wanita berusia 26 tahun ini pun mengaku sengaja tak pernah menunjukkan sisi sedihnya karena tak ingin dikasihani oleh orang lain. Ia percaya jika dirinya bisa melewati semua ini dengan caranya sendiri. Sebagai mantan suami, Ben Kasyafani yang ditemui di Trans TV Selasa kemarin justru terlihat bingung dengan jeritan hati Marsyanda kali ini. Terlebih selama ini mereka masih menjalin dengan hubungan baik walau tak lagi sebagai suami istri. Sepengetahuan Ben, Caca tak pernah mengutarakan keberatannya tentang pengasuhan Sienna sehingga ia menilai segalanya masih baik-baik saja tanpa problema. Aku nggak tahu sih sebenarnya, nggak tahu makanya belum mau berkomentar. Soalnya aku biasa sama Caca kalau ngobrol nggak ada masalah sih gitu. Jadi memang kalau misalkan ada sesuatu yang ada masalah gitu biasanya juga kita omongin sama Cacanya langsung. Caca juga biasa ngobrol langsung ke aku kok gitu. Baik ngobrol. Kemarin masih ngobrol, kita ngobrol biasa. Tapi ada beberapa hal aku juga nggak perlu terlalu ceritakan ke media, dan satu lagi mungkin teman-teman media juga mohon dibantu karena
Kalau hal-hal kecil gini segala macam ya sudahlah, udah setahun lewat juga kan, lebih baik kita membicarakan yang ke depan karena anakku semakin besar, dia juga nantinya akan melihat pemberitaan. Harapannya karena aku juga sekarang bagian daripada teman-teman media juga bisa memberikan dan bisa mendoakan yang terbaik buat anakku. Di mata Ben, sejak palu hakim pengadilan agama diketuk atas perceraian rumah tangganya hampir 1 tahun silam, semuanya telah berubah. Ia kini memiliki kehidupan sendiri. Begitupun Caca, melewati pilihan hidup dengan langkahnya sendiri tanpa saling mencampuri. Kalaupun ada kebersamaan yang tersisa di antara mereka, tak lain hanya karena anak. Itu pun waktunya diatur sedemikian rupa hingga mengesankan Marsyanda jarang bertemu Sienna. Ya ada waktunya sih pas lagi aku juga bisa gitu, pas aku lagi bisa, Caca juga bisa, pas ada kesempatannya ya pasti ketemu. Cuman mungkin kalau misalkan ada waktu yang nggak bisa sering itu kan, namanya juga nggak tinggal serumah gitu ya, beginilah namanya kita pisahkan, pasti salah satu ininya begini. Kita juga sudah antisipasi kan, jadi sekarang berusaha untuk memberikan situasi yang paling ideal. Ada kekurangan ini, kurang itu, ya maklum lah namanya ini keadaannya seperti ini gitu sih. Mengikuti perkembangan Sienna yang hampir berusia 3 tahun, Ben mulai menerapkan ketegasan untuk sang anak. Tak ingin Sienna tumbuh menjadi generasi instan, Ben sengaja menjauhkan sang anak dari dunia gadget. Tak hanya itu, seiring waktu berjalan, Ben juga seperti menghadapi bom waktu yang siap meledak. Ia mulai khawatir dan terus mencari cara terbijak andai Sienna mulai mengungkit kondisi keluarganya yang terpecah tanpa ayah dan ibu berada dalam satu rumah. Ben tak ingin berbohong juga melukai hati anaknya yang mulai memiliki ingin tahu yang besar soal ayah ibunya. Ya kalau bertanya dia tanya, kita jawab. Kalau misalkan yang perlu kita jawab. Nanti seiring perkembangannya dia kita perlu menjawab yang perlu dia tahu, kita jawab yang perlu kita jawab, itu aja sih. Tapi aku sama sekali nggak ngurangin dan tidak melebihkan gitu. Enggak, aku bukan menanggapi enggaknya, cuman isunya aku nggak pernah dengar juga sih. Enggak sih, enggak. Kira kayak gitu sih, Enggak sih. Diklarifikasi aja gitu. Enggak sih, Enggak ya. nggak pernah dengar aku. Maksudnya nggak pernah dengar ada isu itu. Setahu aku ya semua mendoakan, teman-teman di media juga mendoakan nama aku yang baik-baik karena aku percaya media dan fansnya Caca, fans aku juga, teman-teman semua yang kenal kita mendoakan yang terbaik buat kita gitu ya.